Abu Sufyan bin Harb adalah tokoh utama kaum kafir Quraisy. Setelah kekalahan di Perang Badar, dan tokoh-tokoh kaum Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Utbah dan beberapa lainnya, terbunuh di perang tersebut, Abu Sufyan yang muncul sebagai pemimpin Quraisy Makkah, layaknya ia seorang raja saja. Pada hari pembebasan atau penaklukan kota Makkah, Fathul Makkah, Abu Sufyan bin Harb sama sekali tidak diusik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beberapa tokoh Quraisy yang sama kerasnya memusuhi Islam seperti dirinya sempat dihalalkan darahnya, boleh dibunuh, walaupun memang pada akhirnya banyak yang diampuni oleh beliau. Bahkan ia sempat diistimewakan dengan sabda beliau, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, ia aman. Memang, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap menggerakkan pasukan ke Makkah, Abu Sufyan telah berada di Madinah dengan maksud memperbaharui perjanjian Hudaybiyah. Ia sempat singgah di rumah putrinya yang juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah, tetapi ia tidak mendapat sambutan yang menggembirakan. Bahkan untuk duduk di tikar milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ia dilarang oleh putrinya tersebut, dengan alasan masih kotor, yakni musyrik. Abu Sufyan sempat berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi beliau agak mengabaikannya. Ia juga meminta jaminan perlindungan kepada beberapa sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, tetapi ia tidak memperoleh apa yang diharapkan. Kebanyakan dari mereka merasa takut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan untuk menyerang dan menaklukkan kota Makkah. Namun demikian ia memutuskan untuk tetap bersama pasukan muslimin yang sedang bergerak menuju Makkah. Ketika pasukan muslim tiba di Mar As-Zahran, dengan bantuan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan berhasil menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya ia memeluk Islam atas dorongan dari Abbas. Entah apa motivasi dasarnya, tetapi yang jelas ia mengungkapkan kekaguman dan pengakuannya bahwa pasukan muslim begitu besar, dan orang-orang Quraisy tidak akan mampu menahan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyerang Makkah. Pada malam harinya pada hari penaklukan Makkah itu, istrinya, Hindun berkata kepada Abu Sufyan bin Harb, sesungguhnya aku mau berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat kamu ini masih kufur, kata suaminya. Hindun pun berkata, demi Allah, tidak pernah aku melihat sebelum ini, Allah disembah dengan sebenar-benarnya, sebagaimana telah dilakukan oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya di masjid ini, Masjidil Haram, pada malam hari ini. Tidaklah mereka menghabiskan malam, kecuali dengan ruku, sujud dan tawaf hingga subuh. Abu Sufyan bertanya, apakah kamu melihat semua ini dari Allah? Ya, ini memang dari Allah, kata Hindun dengan tegas. Pagi harinya, ketika ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau berkata kepadanya, semalam engkau telah bertanya kepada Hindun, apakah ini semua dari Allah? Dan ia menjawab, ya, ini memang dari Allah. Seketika Abu Sufyan memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh kekaguman. Ia mungkin telah menyatakan diri memeluk Islam saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ke Makkah. Tetapi pada pagi hari itu ia merasakan kebenaran telah merasuk ke dalam sumsum dan jiwanya, sehingga sekali lagi ia menyatakan syahadatnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap ketulusan hatinya. Kemudian ia berkata, demi Allah, tidak ada yang mendengar ucapanku itu selain Hindun. Dalam perang Taif, perang pertama yang diikutinya sebagai muslim, ketika sedang makan di kebun Abu Yala, Sa'id bin Ubaid berhasil memanahnya dan melukai matanya. Ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, mataku ini cedera di jalan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar pengaduannya tersebut. Beliau bersabda, jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar penglihatanmu kembali seperti sedia kala. Atau jika tidak, untukmu surga karena cederamu ini. Aku memilih surga saja, wahai Rasulullah, kata Abu Sufyan. Maka ia menjalani sisa hidupnya dengan mata yang cedera, dan bersabar atasnya.